Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik soleh dan solehah? Kembali lagi dengan Kak Rahma di channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, Belajar Mudah dari Rumah. Kali ini Kak Rahma akan bercerita mengenai keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan video Kak Rahma selanjutnya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa saat peristiwa pemindahan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perselisihan di antara kaum Quraisy. Nabi juga dikenal sangat jujur. Terlihat ketika sebelum ia diangkat menjadi seorang nabi, ketika itu ia ikut berdagang bersama pamannya, mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah. Selain kejujurannya dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah juga sangat menyayangi keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ia juga sangat mencintai anak yatim, dan Rasulullah bahkan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Pada zaman Zahiliyah, penduduk Mekah tidak menghormati perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW menggendong Fatimah, putrinya, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitupun setelah Fatimah dewasa dan memiliki anak, Rasulullah sangat mencintai cucu-cucunya. Seperti diceritakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, kemudian Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain sikap kejujuran dan kasih sayang, Rasulullah juga memiliki sikap peduli. Nah, kepedulian Rasulullah tidak hanya pada ibadah seperti sholat, puasa, tetapi juga kepedulian kepada lingkungan. Hal ini tercerminkan pada perilaku beliau, diantaranya seperti Nabi sangat hemat dalam menggunakan air, seperti anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Kemudian Nabi mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Tahukah adik-adik, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Ya, tentunya tujuan Rasulullah berdakwah adalah untuk mengubah jahiliyah menjadi sejahtera berdasarkan ajaran agama Islam. Selain mengajarkan akidah, Nabi juga menanamkan akhlak terpuji yang baik bagi kehidupan manusia. Salah satu sifat terpuji Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, sehingga mereka bisa saling tolong-menolong dan menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Apakah adik-adik tahu siapa kaum muhajirin dan kaum ansor? Ya, betul. Kaum muhajirin adalah orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menegakkan ajaran agama Islam bersama Rasulullah. Selama berjuang bersama Nabi, mereka sering mendapat cercaan, hinaan, bahkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tetapi mereka tetap mengikuti ajaran Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, peristiwa hijrah ini dilakukan pada tahun 622 Masehi dan pada saat itu ada sekitar 200 orang yang ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah.
Sedangkan kaum Ansor adalah kaum muslimin di Madinah yang menyambut Rasulullah SAW dengan sukacita dan membantu kaum muhajirin datang ke Madinah. Nah, kaum Ansor dan muhajirin hidup berdampingan dengan rukun, saling tolong-menolong, dan berjuang bersama untuk menegakkan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW sehingga tersebar ke seluruh dunia. Dari sikap keteladanan kaum Ansor dan Muhajirin, kita dapat meneladani bahwa sesama muslim wajib memberikan pertolongan dan hidup rukun, sekalipun berlainan negara. Selanjutnya yaitu mengenai kisah-kisah kepemimpinan para sahabat Rasulullah SAW. Kisah kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia paling cepat masuk Islam, dan gelar As-Siddiq diberikannya karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Ia sangat meneladani perilaku Rasulullah SAW. Ia selalu bermusyawarah dalam menentukan keputusan, memperhatikan rakyat, dan membantu rakyat yang kekurangan. Walaupun sebagai pemimpin, beliau tidak sombong dan bahkan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk mensejahterakan rakyat, kemudian beliau membangun Baitul Mal, yaitu lembaga untuk mengurusi kas dan keuangan negara. Yang kedua yaitu kisah kepemimpinan Umar bin Khattab. Khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau merupakan seorang yang jujur, pemberani, adil, tegas, bijaksana, dan suka bermusyawarah. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan bertanggung jawab. Pernah suatu ketika, beliau melihat kondisi jalan yang rusak. Kemudian, beliau berkata, "Aku akan segera memperbaiki jalan itu. Sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal." Dan masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari Sayyid Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang kita rasakan hingga saat ini yaitu penetapan kalender Hijriyah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriyah. Yang ketiga ada kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah pada tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya yang dermawan. Pernah pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kekeringan. Di masa pemerintahannya, beliau menyusun dan membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau membentuk kepanitiaan dalam menyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit yang beranggotakan Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Harith. Panitia bertugas untuk menyalin ulang ayat Al-Quran dalam sebuah buku
yang disebut dengan mushaf dan memperbanyak 4 buah. 1 buah disimpan di Madinah atau disebut mushaf Utsmani dan yang lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Selain itu, Khalifah Umar juga merenovasi Masjid Nabawi di Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Yang keempat yaitu kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Ali merupakan sosok yang pemberani. Ini terbukti ketika Ali menggantikan tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di luar rumah banyak pemuda-pemuda Quraisy yang ingin menyakiti Rasulullah karena akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung sekitar 5 tahun, yaitu pada tahun 656 Masehi sampai pada tahun 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk belajar anak-anak. Dalam menjalankan pemerintahannya, beliau juga mengharuskan pegawainya untuk jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau memajukan ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah yang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana adik-adik? Banyak sekali contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sampai di sini pembelajaran dengan Kak Rahma ya. Untuk materi selengkapnya adik-adik bisa dapatkan di link di kolom deskripsi. Nah adik-adik jangan lupa untuk like, share, dan komen agar adik-adik tidak ketinggalan video Kak Rahma selanjutnya. Bersama Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.